Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas hasil penelitian kami yaitu tentang analisis break-even point dan laba maksimum untuk menetapkan harga jual dan jumlah produksi pada usaha UMKM Cireng Banjir Mang Agus yang bertempat di depan Gedung Dekanat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya David Najida Wahyudin dengan nomor NPM 100 10323020. Saya Adinda Syamsiduha dengan MPM 110 323 024. Saya Friska Apriliani dengan NPM 10010323010. Perkenalkan, nama saya Sylvia Fitriani Rahayu dengan NPM 110 323 005. Kenalkan, nama saya Siti Rokaya dengan NPM 10010323006. Break-even point adalah titik di mana pendapatan total sama dengan biaya total, sehingga perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian atau keuntungan. Laba maksimum membantu untuk menetapkan harga jual yang bisa memberikan keuntungan tertinggi bagi usaha tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Agus Wirawan yang bertempat tinggal di Taman Sari, bekerja sebagai pedagang cireng Banjur. Mengenai permodalan UMKM, didapatkan bahwa Pak Agus telah berjualan selama 2 bulan, yang bertempat di sekitar depan gedung Dekanat Unisba. Pak Agus berjualan mulai dari pukul 10 pagi hingga 8 malam. Pak Agus menjual cirengnya dengan harga 500 perak per pieces. Dalam waktu sehari, Pak Agus menjual sebanyak 722 pieces dan Pak Agus bisa menghabiskan sebanyak 600 pieces cireng. Untuk modal awal, ada gerobak sebanyak 1 buah dengan harga 1.300.000, toples 2 buah seharga 40.000, kompor gas 1 buah seharga 200.000, alat masak seperti katel dan lain-lain itu 1 set seharga 50.000. Barang lainnya 1 set seharga 60.000 dengan total 1.650.000. Selanjutnya ada biaya bahan produksi. Ada bahan baku cireng untuk 1.444 pieces dalam jangka waktu 2 hari seharga 350.000. Bumbu kacang 1 toples untuk 1 hari seharga 50.000. Bumbu asin 1 bungkus untuk 1 hari seharga 11.000. Bumbu pedas 1 bungkus 1 hari seharga 13.000. Minyak 2 kilo untuk 1 hari seharga 40.000. Tabung gas LPG 1 tabung untuk 1 minggu seharga 23.000. Jadi totalnya ada 487.000. Untuk biaya lainnya seperti transportasi untuk jangka waktu 1 hari itu 25.000. Listrik untuk 1 bulan seharga 350.000. Biaya penolongnya 1 minggu 50.000. Jadi totalnya ada 425.000. Dari data-data yang telah disebutkan, maka dapat dihitung break-even point dari penjualan cireng Banjir Pak Agus sebagai berikut. Didapatkan yang pertama adalah harga variabel. Komponen yang pertama adalah bahan baku produksi dalam jangka waktu 1 hari, yaitu menghabiskan sekitar 292.300. Yang kedua adalah biaya penolong dalam jangka waktu 1 hari, yaitu menghabiskan sekitar 7.200. Dan yang ketiga adalah transportasi pada jangka waktu 1 hari, menghabiskan 25.000, maka totalnya yaitu 324.500. Didapatkan harga biaya variabel per unit adalah 450 perak selama per unit. Kemudian yang kedua ditetapkan biaya tetap. Komponen yang pertama adalah biaya penyusutan dalam jangka waktu 1 bulan dengan harga 34.400. Biaya penyusutan ini didapatkan dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dari modal awal yaitu dengan penyusutan masa manfaat. Nah, biaya gerobak dan alat masak ini merupakan
masuk ke dalam kelompok pertama, yaitu masa manfaatnya adalah 48 bulan atau 4 tahun. Maka dengan metode garis lurus atau straight line method, dengan rumus beban penyusutan per tahun sama dengan biaya perolehan dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat atau umur ekonomis didapatkan 34.400. Yang kedua adalah komponen biaya listrik selama jangka waktunya 1 bulan, yaitu menghabiskan 350.000. Maka total biaya tetap atau variable cost adalah 384.000. Maka didapatkan rumus break even point sama dengan variable cost sama dengan P atau harga dikurangi variable cost. Maka BEP quantity sama dengan 384.400 dibagi 500 dikurangi 450. Sama dengan 384.400 dibagi 50. Maka BEP quantity-nya adalah 7.688 piece. Dan selanjutnya BEPR dapat dihitung dengan rumus BEP sama dengan variable cost sama dengan 1 dikurang variable cost sama dibagi S. Atau juga harga dikali BEPQ. Maka didapatkan 3.844.000. Nah, selanjutnya adalah rumus laba maksimum, yaitu sama dengan TR lebih besar dari TC. TR didapatkan dari harga dikali kuantiti, maka TR sama dengan 500 dikali 18.000 sama dengan 9 juta. Total cost sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost, dan total variable cost didapatkan dari AVC dikali Q. Maka TVC sama dengan 7.688 dikali 450 didapatkan 3.459.600. Maka total cost-nya sama dengan 384.400 ditambah 3.459.600. Hasilnya 3.844.000. Maka laba maksimum yang didapatkan adalah 9 juta dikurangi 3.844.000 sama dengan 5.156.000. Maka didapatkan grafik dari BEP Cireng Pagus adalah garis dari fixed cost-nya yaitu 384.400. Kemudian BEP-nya atau titik impasnya ada pada titik 7.688, 3.844.000. Maka TR dapat ditarik dari angka awal 0,0 dan TC diambil dari angka awal fixed cost. Dari wawancara bersama Pak Agus Wirawan, beliau menginginkan penjualannya dalam sehari mendapatkan keuntungan sebesar 720.000 atau terjual sebanyak 1.440 biji cireng. Maka didapatkan 2 skema dalam strategi penjualannya agar tujuan tersebut tercapai. Menentukan harga jual agar mendapatkan pendapatan sebesar 720.000 per hari, maka laba sama dengan TR lebih besar dari TC. TR sama dengan P kali Q. TR-nya yaitu 21 sama dengan P kali 21.660. Lalu bagi dipindah ruas menjadi 21.600 di 600.000 dibagi 21.660. Hasilnya yang didapatkan yaitu 1.000 pieces. TC-nya yaitu 3.844.000, maka labanya 21.600 dikurangi 3.844.000. Maka yang dihasil adalah 17.756.000. Maka apabila beliau ingin mendapatkan pendapatan sebesar 720.000 per hari, maka harga jual cirengnya harus sebesar 1.000 per pieces. Untuk mencapai target penjualan 1.444 pieces cireng per hari dengan pendapatan
720.000, maka Pak Agus Wirawan perlu mempertimbangkan dan menerapkan strategi berikut. Yang pertama yaitu harus meningkatkan daya tarik penjualan serta produk melalui desain kemasan yang baik. Yang kedua yaitu dengan menjaga kualitas dan kebersihan produk serta tempat jualannya. Yang ketiga yaitu memilih lokasi penjualan yang tepat dengan volume pembelian yang tinggi seperti sekolah atau tempat wisata. Yang keempat yaitu menyesuaikan jam penjualan dengan lokasi untuk memaksimalkan penjualan. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini sangat memungkinkan bagi Pak Agus Wirawan untuk mencapai target penjualan yang diinginkan. Kami membuatkan strategi penjualan agar Pak Agus mendapatkan pendapatan sebanyak 6 juta dalam sebulan. Karena sebelumnya Pak Agus mendapatkan laba sebanyak 5.156.000 dalam sebulan didapatkan dua skema, yaitu yang pertama menentukan harga jual untuk mendapatkan laba sebanyak 6 juta per bulan. Laba sama dengan TR lebih besar dari TC, maka 6 juta sama dengan TR lebih besar dari 3.844. Lalu dipindah ruaskan menjadi 6 juta dikurangi 3.844 sama dengan TR. Maka yang diperoleh adalah 9.844.000. TR sama dengan P dikali Q, maka 9.844.000 sama dengan P kali 18.000. 9.844.000 dibagi 18.000. Hasilnya yaitu 550 per pieces. Yang kedua yaitu untuk menentukan jumlah yang harus dijual untuk mendapatkan laba sebanyak 6 juta per bulan. Laba sama dengan TR lebih besar dari TC. 6 juta sama dengan TR dikurangi 3.844.000. TR sama dengan 9.844.000. TR rumusnya yaitu P dikali Q. Jadi 9.844.000 sama dengan 500 dari hasil yang P dikali Q. Jadi 9.844.000 dibagi 500 sama dengan 656 per hari. Itu buat kuantitinya. Dapat disimpulkan, penelitian ini menyoroti pentingnya penempatan harga jual yang tepat bagi UMKM seperti Cireng Pak Agus, agar dapat bersaing di pasar dan memastikan kelangsungan usaha. Melalui analisis break-even point dan perhitungan laba maksimum, usaha ini dapat menentukan harga jual yang optimal, serta strategi penjualan yang efektif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut. Yang pertama, break-even point dan laba maksimum Cireng Mang Agus. BEPQ atau jumlah 7.688 per pieces. BPR atau pendapatan sebesar 3.844.000 dan laba maksimum sebesar 5.156.000. Yang kedua ada strategi penjualan. Untuk mencapai target pendapatan harian sebesar 720. Harga jual perlu dinaikkan menjadi Rp 1.000 per pieces. Alternatif ini adalah menekankan harga jual Rp 550 per pieces untuk mencapai laba bulanan sebesar Rp 6 juta atau menjual 656 per pieces per hari dengan harga Rp 500 per pieces. Yang ketiga ada implikasi dan rekomendasi. Penetapan harga UMKM perlu mempertimbangkan harga jual yang tidak hanya menutup biaya produksi, tapi juga memberikan margin keuntungan yang signifikan. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Perlu adanya strategi pemasaran yang efektif untuk mencapai volume penjualan yang dibutuhkan agar dapat mencapai BEP dan target laba yang diinginkan. Selanjutnya ada pengembangan usaha. Keuntungan yang diperoleh bisa diinvestasikan kembali untuk mengembangkan produk.
dan ekspansi usaha agar tetap kompetitif di pasar. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membantu Pak Agus Wirawan dalam menentukan harga jual tepat dan strategi penjualan yang efektif untuk meningkatkan keuntungan dan keberlanjutan usahanya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.